santai, berani bicara. Balik lagi sama kita bertiga di sini. Kita akan nemenin kalian ngobrol santai sambil sedikit ngebahas tentang suatu hal yang identik dengan mahasiswa. Tapi sebelum kembali ke topik, lebih baik kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Kavana Dela Isyad Hakiki, mahasiswi program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Dan saya Tamima, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Dan aku Afriyadin Haira, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Nah, jadi di sini kami bertiga akan membahas topik yang sangat identik dengan mahasiswa, yaitu tentang public speaking. Oke, jadi kali ini kita itu mau membahas tentang public speaking, ya. Kayak mulai dari kenapa sih kok kita biasanya itu waktu bicara di depan umum itu kayak grogi atau saat presentasi itu terasa horor. Nah, tapi kita juga akan membagikan tips agar ngomong di depan umum itu bisa terlihat lebih santai. Nah, yang pertama, untuk faktor-faktor yang menyebabkan grogi itu kayak apa sih ya Kak ya? Nah, penyebabnya yang pertama itu kita terlalu memandang pandangan orang lain. Oh iya. Kita kayak terlalu sibuk mikirin pendapat orang lain ya. Padahal kan sebenarnya kita itu bukan pusat, bukan orang penting yang harus diperhatikan. Benar sekali. Selain itu, grogi itu biasanya kayak muncul ketika tubuh kita itu merasa kayak bahaya. Kayak apa ya, di otak itu nangkap sinyal bahaya yang kemudian akhirnya kita grogi. Dan jadi gini ya Kak, sebenarnya tuh grogi itu muncul dari pikiran kita sendiri. Nah, misalkan nih contoh kecilnya itu kita lagi presentasi di depan. Nah, kita pikir tuh di depan, wah ini audien fokus pada kita ya. Nah, padahal sebenarnya yang terjadi itu malah audiens itu pikir yang lainnya. Misalkan nih, waduh tugas gue numpuk banget, mana belum dikerjain lagi, baru lagi keroncongan, betul gak nih? Relate gak sih? Biasanya pasti kalau ada temennya presentasi, kita tuh sebenarnya juga apa ya, sibuk sama pikiran sendiri kan? Relate banget. Habis ini makan apa ya? Habis ini mau kemana ya? Mau beli baju apa ya? Kan sebenarnya itu nggak berpusat pada si presentator gitu. Lalu gimana sih Kak caranya ketika menghadapi grogi itu datang? Tipsnya itu ada tips sederhana, kayak pelatihan pernafasan gitu loh. Biasanya tuh tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, keluarin 4 detik. Nah, itu nggak mitos, bukan mitos sebenarnya. Secara ilmiah itu juga bisa membuat tubuh terasa lebih rileks. Nah, kalau aku sih punya cara lain, yaitu saya belajar ngomong di depan kaca. Nah, kadang aku mikir, kenapa ya ekspresiku seperti ini? Kadang ketawa tiwi seperti orang gila. Tapi itu bisa banget loh ya. Kalau dikerjakan konsisten, insya Allah ada hasilnya juga. Insya Allah ya. Jadi kalau aku biasanya gini Kak, jadi kita tuh minta tolong temen satu aja, udah gak usah banyak-banyak. Nah, disitu kita tuh presentasi atau belajar ngomong di depan. Oh, kayak latihan gitu ya, simulasi gitu. Nah, di situ nanti kita nyuruh tuh gimana untuk menilai. Iya. Informasiku tadi gimana? Terus kalau aku gini bagus nggak? Aku bacanya kecepatan nggak? Nah, dari situ tuh kita bisa mulai belajarnya. Nah, tapi ada tuh satu yang paling penting kalau menurut aku. Apa itu? Kita itu mengenali materi, kita memahami materinya. Biasanya kalau kita tuh paham betul sama materi, entah mau segrogi apapun, pasti bisa menguasai panggung. Jadi intinya yaitu jangan pernah maju atau jangan pernah presentasi tanpa persiapan. Kalau lebih baiknya kalau
harus kenal secara betul dengan materinya. Ini relate banget ya Kak ya. Ya, garis besarnya ini masuk banget ya Kak. Jadi sebelum kita tuh presentasi atau bicara apa, kita nyusun dulu lah Iya. apa yang mau dibicarakan. Bener banget. Mau sekecil apapun acaranya, emang persiapan itu diperlukan. Jadi poin penting yang sering kita lupakan tuh gini Kak. Jadi nggak semua public speaking tuh harus yang formal. Kadang tuh yang santai gini tuh yang bikin enak malah, bikin audiens itu nyambung gitu loh. Nah, ya kayak kita ngobrol sama teman, ngalir dan santai gitu. Terus biasanya itu yang aku tahu tuh kayak untuk opening presentasi biasanya itu kayak pakai hal-hal yang ringan aja lah, kayak misalnya, teman-teman, kalian pernah nggak sih ngalamin bla 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 bla? Atau biasanya cerita tentang tadi pagi aku habis ini, kemarin aku habis ini. Ya. Dari sini kan udah tahu ya Kak, kalau memang itu yang lebih enak ini santai gitu. Jadi tuh audiens itu merasa gini kayak, oh ini loh aku merasa diajak ngomong, Ya, bukan langsung malah nyambung gitu. bukan malah di apa ya diajarin gitu loh. Nah, kita kalau ngobrol itu diawali dengan senyum dan ngobrol. Karena emang public speaking itu bukan cuma soal ngomong biasa, tapi juga tentang energi. Jadi kalau energi kita itu santai dan bersahabat, pastinya audiens itu akan merasa lebih dekat dengan kita. Jadi harus relax ya Kak ya. Oke. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan umum yang biasanya sering terjadi saat presentasi. Kira-kira apa aja nih? Nah, yang pertama yaitu kita terlalu cepat bicaranya. Nah, inginnya kita itu agar cepat selesai, ternyata pesannya belum tersampai. Gitu ya. Nah, yang kedua itu kita terlalu memotong pada HP. Jadi presentasinya itu mundur terus. Ya, jadi audiens mikirnya gini, kalau sama-sama lihat HP ngapain lihat orang yang presentasi di depan, nggak dianggap gitu. Iya. Terus apa lagi Kak? Terus yang paling selanjutnya tuh kita itu nurut pada diri kita sendiri itu sempurna. Padahal nih ya audiens itu butuhnya yang jelas. Materinya yang jelas Iya, gitu ya. bukan kita yang materinya itu yang sempurna. Oh gitu. Yang paling penting itu lagi kotak mata. Nah, jadi kita tuh saat public speaking, nah jadi kita tuh nangkep matanya orang satu atau mata orang kedua gitu. Jadi di situ kan kayak gimana ya? Kayak kita tuh bener-bener ngajak ngobrol mereka gitu. Terus gimana? Oh kayaknya ada deh Kak. Iya, hampir sama kayak ngomong terlalu cepat itu ya. Kurangnya jeda. Oh ya bener banget. Kadang itu kayak kita butuh jeda itu supaya audiens itu apa ya, Kak, lebih fokus ke kita. Jadi mungkin itu ya kesalahan umum yang sering terjadi saat presentasi. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya public speaking itu bukan hanya soal bakat, tapi skill yang harus dilatih dan dibentuk, dipelajari pelan-pelan. Yang penting tuh kita harus berani mulai, berani salah, dan berani mencoba lagi. Semoga obrolan santai kita hari ini bisa membantu kalian lebih pede saat bicara di depan umum. Dan terima kasih banyak sudah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!